Karena kalau bicara kompetensi si Gawe, saya bisa nunjuk satu orang saja cukup. Dia latar belakangnya adalah geologi, gitu kan. Dan sepanjang karirnya tidak pernah dia ditempatkan di geologi, gitu loh. Tapi selalu ditempatkan di kepentingan partainya. Dan itu juga kadang-kadang politik nasional itu juga ya bukan pada koalisi partainya yang diikutin, tapi kepentingannya gitu loh. Walaupun mungkin bisa jadi nanti itu koalisi di daerah itu juga agak berbeda gitu. Kepentingan rakyat tersisihkan gitu. Yang dominan adalah kepentingan kelompok-kelompok ini. Dan nama-nama yang tersebut tadi bagian dari kartel. Saya kira atau akan tersambung dengan kartel. Siapa yang menjadi calon gubernurnya dari nama yang disebut tadi? Kembali kita akan melihat, mengintip dan menganalisis siapa yang akan berlaga dalam perhelatan Pilgub Banten di tahun mendatang. Dan mengapa ini penting? Tentu saja berkaitan dengan persoalan bagaimana kita membaca track record mereka dalam kerangka membentuk kesadaran kita untuk memilih yang terbaik. Dan sudah hadir sahabat, dua analis yang memang analisanya cukup tajam. Ada Bang Usep. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Beliau adalah Direktur Riset dari Populi Center. Dan satu lagi Kang Ucu, Ketua KAPT. Tentu saja Kang Ucu ini menguasai politik lokal. Dan sahabat, ada dua indikator yang akan kita gunakan untuk menganalisis siapa yang akan berlaga. Tentu saja indikator politik lokal dan konstelasi nasional. Setuju ya, Bang? Ya. Kan? Untuk memulai, bagaimana indikator pertama bisa terlihat dengan jelas, kita akan persilakan Kang Ucu untuk membedah apa catatannya terhadap konstelasi-konstelasi yang makin meruncing pada mungkin 2-3 minggu ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau politik lokal kan sebetulnya tidak banyak perubahan kan, karena memang sepertinya Banten ini habis stok yang muka baru itu habis gitu loh. Tetap masih dikuasai keluarganya Atut Kosia gitu kan. Lalu ada keluarga Jayabaya, keluarga Demiati, keluarga Ismet gitu. Nah cuman yang jadi menarik itu adalah kalau menurut saya kemunculan Rano Karno. Ini yang harus ditandai. Rano Karno itu kan tidak besar di lokal, dia besarnya nasional. Kemudian masuk ke Banten itu mendampingi Atut Kosyah lalu jadi gubernur. Sayangnya dia kurang beruntung ketika mencalonkan diri di Pilgub kemarin. Cuman yang harus kita hati-hati itu kalahnya tipis. Bukan kalah banyak loh, kalahnya tipis. Artinya pendukung Rano itu masih masih banyak. Dan saya rasa juga keartisannya dengan bayangan tokoh Sidulnya dia masih kuat gitu. Artinya secara popularitas dia masih sangat bagus. Terlebih saya dapat isu bahwa Rano Karno itu kalau dulu waktu Pilgub itu harus didorong-dorong mencalonkan diri, sekarang dia sudah katanya mendeklarasikan diri siap nyalon. Nah ini kalau dideklarasikan siap nyalon ini menarik, apalagi kalau kemudian PDIP Banten mengusung Rano Karno. Nah, persoalannya kan menarik ini. WH menyatakan diri siap, Rano Karno menyatakan diri siap, kemudian Airin juga menyatakan diri siap, hanya Andika yang ada di Kabupaten Serang. Tapi saya pikir itu kan politik itu dinamis, karena nggak mungkin Andika dengan Airin muncul. Nah persoalannya kalau Rano Karno muncul, berpasangan dengan siapa? Karena 4 orang ini kan popularitas teratas nih, 4-4-nya dari hasil-hasil lalu kan, berpasangan siapa?
Memang yang menarik itu kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar, sehingga bisa dipastikan kemungkinan besar menangnya iya. Cuman persoalannya kalau Rano Karno nyalon, siapa yang jadi calon gubernur? Karena Airin sudah mendeklarasikan diri jadi calon gubernur. Nggak mungkin pindah lagi dinamikanya. Ya bisa jadi, cuman kan posisinya kalau Rano Karno Airin apakah rela? Karena periode kemarin keluarga Atut atau yang diwakili Andika juga wakil gubernur. Masa tahun ini wakil gubernur lagi? Gitu kan? Kemungkinan kan mereka juga ingin menguasai juga langsung jadi gubernurnya. Yang jelas kan tidak mungkin Rano nyalon jadi wakil gubernur. Ya. Ini. Artinya juga ada peluang untuk Rano Andika. Bisa jadi. Kalau memang kan kalau saya ngehitungnya sederhana. Lawan berat di Pilgub buat keluarga Atut Kosia itu adalah Rano Karno. Lawan paling berat Rano Karno. Berarti sedangkan potensi menang paling besar apabila terjadi koalisi antara Golkar dengan PDIP. Nah, tinggal bagaimana koalisi ini kemudian mensepakati. Bisa saja kan kemungkinan koalisi itu mensepakati, ya sudah, kalau karena memang nanti modalnya ada di keluarga Atut, maka bisa jadi kesepakatannya Rano jangan nyalon, gitu kan, Airin yang tetap jadi calon gubernur. Kemungkinan kesepakatan seperti kalau itu sudah terjadi. jadi calon gubernur, wakilnya? Nah ini wakilnya pasti dari apa? PDI. Dari PDIP wakilnya. Nah cuman kalau bukan Rano siapa? Saya cuma mencatat 2 orang yang sedang populer sekarang ini. Ya. Satu itu Asep Rahmatullah dan 2 Al-Mutakbar. Walaupun Al-Mutakbar itu ASN, tapi siapa yang tidak tahu kalau Al-Mutakbar itu selalu didukung oleh PDIP. Dulu dia jadi PJ pertama oleh PDIP dan sekarang pun kan diusung oleh PDIP. Dan yang menariknya, usulan yang kemarin juga Golkar katanya mengusulkan tunggal Al-Mutakbar. Nah, 2 orang ini menurut saya yang paling menarik buat Pilgub itu malah Al-Mutakbar, karena dia pegang kunci APBD. Rasanya kita ngomong munafik deh kalau bilang APBD kan bukan buat pencalonan, itu munafik gitu. Itu secara dokumen tidak. Tapi kan secara prakteknya bagaimana APBD dan ASN itu digerakkan untuk proses politik. Misalnya dari sisi APBD, bagaimana proyek-proyek itu kemudian disebarkan secara ilegal, secara dokumen resmi ya, artinya dokumen sesuai dengan aturan, tapi menjadi penguatan di daerah-daerah kunci. Itu satu. Yang kedua, contoh pendamping. Bagaimana memanfaatkan pendamping desa untuk menguatkan pencalonan, bagaimana menguatkan PKH, pendamping PKH, Jamsos Ratu, dan sebagainya. Bahkan sampai misalnya gerakan sadar wisata dijadikan alat untuk menggalang suara. Ya secara realnya seperti itu. Nah, Ali ini punya kunci itu gitu loh. Ali ini punya kunci itu. Sedangkan Asep Rahmatullah tidak gitu loh. Kalau memang PDIP jatuhnya di Cawagup. Berarti kemungkinan besar, ada kemungkinan kalau kemudian Rano Karno tidak nyalon di PDIP, maka Al-Mutakbar itu menurut saya kandidat terkuat untuk jadi calon wakil gubernur. Bagaimana dengan WH? WH ini kan apa ya? WH ini kan masih di Nasdem. Kedua, dia di luar Tangerang memang kurang kuat. Ketiga, pasangan yang memang membuktikan WH bisa jadi itu Andika. Tapi kalau Airinnya nyalon kan Andika tetap ke kabupaten. Dan menurut saya hubungan antara WH Andika, antara kelompok WH dan kelompok Andika sewaktu masa periode kemarin itu sepertinya kurang harmonis gitu loh. Jadi ada keengganan dari kelompok Andika untuk berpasangan lagi dengan WH. Orientasi PKS, PAN, Gerindra? Saya pikir sih PKS bisa dengan WH, biasanya segitu. Kalau Gerindra kemungkinan dia ikut ke, tapi tergantung dari konstelasi nasional ya. Kalau partai sih sebetulnya ke sana, tapi ada kemungkinan Gerindra ini juga bergabung ke Golkar dan PDIP karena
lobby-lobby kemarin yang dapat informasi, tapi tidak terkait ke Pilgub 2024 ya. Gerindra ini lebih aktif dengan PDIP dan Golkar. Nah, kalau dikaitkan dengan pengukuhan pelantikan yang mencapai 400 di eselon 3 punya korelasi dengan Bisa Pilgub jadi. Banten? Kalau saya sih itu bukan terlalu terkait ke Pilgub di Pilgubnya, tapi lebih kepada Pileg sepertinya. Dugaan ini dugaan atau hayalan ya, hayalan. Bagaimana kita bisa melihat suara masyarakat tidak diterima oleh DPRD? DPRD tetap mengusulkan Al-Mutakbar. Berarti kan kita harus, kalau saya berburuk sangka, ini DPRD ada apa? Ada kepentingan apa? Nah, kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan APBD berupa proyek-proyek dan penempatan jabatan. Kan gitu, artinya seperti itu, penempatan jabatan. Bisa saja menghayal kalau saya kemudian menjadi kekuasaan lalu menjanjikan kepada anggota dewan sesuatu, dan untuk jaminannya bahwa nanti pelaksana kegiatan itu adalah pejabat yang memang dekat dengan dewan. Bisa nggak dikatakan bahwa persoalan pelantikan kemarin juga perseteruan antara PDP Banten dengan Al-Mutakbar? Kalau saya melihat bukan perseteruan itu, kan, malah bentuk realisasi jaminan dari bukan cuma PDIP, dari yang berkepentingan. Karena kalau bicara kompetensi segala, saya bisa nunjuk satu orang saja cukup. Dia latar belakangnya adalah geologi, gitu kan, dan sepanjang karirnya tidak pernah dia ditempatkan di geologi, gitu loh. Tapi selalu ditempatkan di kepentingan partainya. Pertanyaan terakhir nih buat Kang Ucu. Bagaimana calon-calon gubernur dari Tangerang Raya, dari kepala daerah yang sekarang menjabat, misalkan wali kota, bupati? Ya sayangnya itu mereka tidak punya keberanian. Kalau menurut saya, isu Jaki ingin lari ke Pilgub juga kayaknya kemudian menguap. Sebetulnya kalau ini kan karena masyarakatnya. Kalau masyarakat yang menyadari bahwa Tangerang Raya itu pemegang suara terbanyak, Tangerang Raya itu adalah penghasil PAD terbanyak, maka harusnya orang Tangerang itu menuntut posisi gubernur. Dan bagaimana dengan calon-calon alternatif? Apakah akan muncul calon independen atau calon yang juga sekarang masif fotonya seperti Bunda Reka dan sebagainya? Rasanya baru Bunda Reka sih yang memang dari independen, yang sudah menjalankan sosialisasi, walaupun itu hanya sebatas banner dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang lain, saya rasa kalau untuk independen terlalu berat ya, karena tadi kita sudah terstigma bahwa jaringan sudah dikuasai oleh keluarganya Atut. Sedangkan keluarga Jayabaya, Dimyati dan sebagainya hanya lokal kabupaten. Ketika dia keluar dari sana, nggak ada. Oke, Kang Ucu, Bang Usep ketika analisisnya menunjuk pada wajah-wajah lama, Ya, sebetulnya kita sudah bisa membayangkan bagaimana kepemimpinan yang akan jalan atas apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka menjabat. Ya. Setuju nggak? Ya. Artinya kita akan bisa memperkirakan bagaimana persoalan perubahan, bagaimana akses ya. pemberdayaan pada masyarakat dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba ke Bang Usep dulu. Bagaimana konstelasi nasional akan mempengaruhi peluang-peluang dari wajah-wajah lama tadi? Jadi saya mungkin ke pertanyaan awal, siapa yang kira-kira akan bertarung di 2024? Menurut saya itu tidak akan lepas dari jaringan politik kartel dan politik dinasti. Nah, ini lebih serem ya. Ya, jadi politik kartel itu jadi politik yang punya jaringan yang mempertahankan kekuasaan yang saat ini berkuasa lah secara nasional itu juga ya. Partai-partai bagaimana dipegang satu orang tunggal gitu, dan itu ada hubungannya dengan oligarki gitu. Nah, begitu juga dengan politik dinasti, karena mereka itu punya resource ya. Jadi punya kapital, punya jaringan, lalu kemudian juga punya investasi politik.
Jadi yang mungkin nanti maju menurut saya yang punya 3 itu, punya resource, punya investasi politik, punya kapital, lalu bagian dari kartel. iya, dan itu ada yang bagian dari kartel. Saya kira ya yang akan bisa kalaupun ada ya misalnya dalam konteks independen yang seperti didiskusikan dengan Kang Ucu, saya kira itu sangat berat. Independen itu syaratnya itu juga harus didukung dan itu harus 50% di kabupaten. Itu tergantung pada jumlah DPT-nya. Kalau misalnya 1-2 juta misalnya itu harus 10% dari DPT. Kalau kita 10 jutaan itu ya harus 6 atau 7 kalau nggak salah persen dari. Itu berat sekali. Tapi ini sangat dinamis dan ini masih 2 tahunan lah kira-kira karena menunggu hasil pemilu 2024. Bulan Februari itu. Lalu kemudian setelah itu baru akan dipakai. Kan harus 20% atau 25% suara di DPRD. Nah, itu harus menunggu ke situ. Nah, itu juga di situ kan 2024 setelah Februari itu juga presiden di nasional itu juga sudah terpilih. Tentu mereka itu akan juga misalnya mendukung kelompok-kelompok kartel itu ya, kelompok yang memang mau memuluskan kekuasaannya dalam hal memerintah, tidak mau misalnya gubernur yang tidak sejalan dengan pemerintahan pusat, saya kira karena akan sulit nanti koordinasi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat tergantung banget. Nah, 2024 itu tidak sederhana. Memang ini masih dinamis ya karena memang harus menunggu itu. Nah, kalau berkaca dari proses perolehan suara 2019 itu kan yang punya kans besar untuk mencalonkan itu walaupun belum ada. Kalau 2019 itu sebenarnya 20% itu tidak ada yang satu partai, tidak ada. Harus 17 kursi. Gerindra kan hanya 16. Lalu kemudian disusul PDIP 13 kalau nggak salah. Golkar, PKS itu 11. Demokrat 9 kalau nggak salah. Dan yang kecil-kecil. Dan masing-masing sebenarnya sudah menggadang-gadang calon ya masing-masing. Itu juga sebenarnya strategi bagus untuk meningkatkan elektabilitas partai juga, karena itu juga menyangkut kotil efek ya, efek ekor jas itu juga pengaruh. Jadi di Pilgub itu profil itu individu personalitas calon itu juga menentukan, tapi juga bisa mengerek partai. Nah, masing-masing saya melihat ya kalau berkaca itu harus koalisi itu kalau berkaca 2019 tapi kita lihat di 2024 pasti itu karena yang akan menentukan siapa mencalonkan atau partai mana mencalonkan siapa itu hasil pemilu 2024 bergabung koalisi dengan siapa dan sangat terpengaruh oleh Pilpres nanti. Pilpres itu ya itu kartel itu pasti yang di belakangnya adalah oligarki gitu. Nah, dinasti pasti juga menurut saya akan ada hubungannya dengan kartel politik yang sekarang berkuasa itu. Nah, kalau kita melihat itu, misalnya apa yang disebut Kang Ucu tadi itu, saya kira berapa nama itu, saya kira santer beredar dan itu juga dalam survei-survei itu selalu muncul gitu ya, terutama di politik lokal itu. Misalnya PDIP ya Rano Karno dan itu sudah lama, dia punya modal politik sudah lama. Dia pernah menjabat itu tentu dia punya bekas atau legacy atau bahkan mungkin pendukung fanatiknya saya kira dan itu sangat potensial. Kalau saya sih melihat ada beberapa nama ya misalnya dari PDIP ya kayak Rano Karno, lalu kemudian dari dulu Pak Wahidin Halim saya kira juga walaupun pindah kemana karena kan dalam konteks pilkada gubernur itu kadang-kadang partai itu tidak melihat, justru yang terpengaruh partainya gitu. Betul. Sekarang pindah ke Nasdem karena di Demokrat ada Bu Iti gitu. Itu juga masih tinggi dukungan politiknya. Masih. Ya, Pak Rano, Pak Wahidin, ada lagi Airin ya. Sebenarnya di Golkar itu siapapun ya, mau Andika, mau Airin saya kira dia punya ketiga resource itu, investasi politik, kapital, lalu kemudian jaringan, dia punya semua gitu. Mau Andika, mau siapa gitu, itu sangat solid. Terus dan kalau berhubung, mohon maaf ini, dan kalau misalnya berpasangan, itu juga harus memperhatikan pasti menurut saya akan menghitung
dinasti mencalonkan siapa gitu. Keluarga yang besar ini itu mencalonkan siapa. Karena misalnya Rano Karno misalnya, kalau dilihat pemetaan politik gitu ya, itu lebih banyak pemilih-pemilih PDIP yang banyak itu juga waktu kemarin itu pemilih-pemilih Jokowi. Ya, itu ya di Tangsel dan Tangerang Raya itu lebih banyaknya. Sementara dia lemah di Serang, Lebak dan ya Cilegon gitu. Dan itu menurut saya diperlukan juga ini dinasti yang menguasai ya dan dinasti besar gitu yang menguasai beberapa wilayah ini. Saya kira makanya analisis Kang Ucu saya kira ya masuk akal. Misalnya kalau Rano Karno dipasangkan dengan Andika, saya kira juga itu pasangan yang sangat kuat gitu ya gitu. Ya, apalagi kalau mau airin gitu. Bang Usep, bagaimana melihat konstelasi nasional antara Golkar dengan PDIP terhadap konstelasi di Banten? Ya pastilah itu kan Golkar itu kan satu partai yang memang hitung-hitungan politiknya juga matang gitu. Dan di kedua-duanya itu juga pernah tidak bergabung, pernah berlawanan dengan PDIP, juga pernah bergabung dengan PDIP gitu. Keduanya juga sangat mungkin. Sekarang masih dinamis ya, masih dinamis di Jakarta. Tapi itu harus diingat juga Pak. Golkar dan PDIP itu juga dari satu kelompok yang secara ideologis juga tidak terlalu jauh ya perbedaannya dan sama-sama sekarang pendukung pemerintah. Dan itu juga kadang-kadang politik nasional itu juga ya bukan pada koalisi partainya yang diikutin, tapi kepentingannya gitu loh. Walaupun mungkin bisa jadi nanti itu koalisi di daerah itu juga agak berbeda gitu. Bisa jadi koalisi pemerintah nanti itu menjadi dua koalisi di sini gitu loh. Ya, misalnya sekarang ada wacana koalisi besar di nasional, misalnya ada PDIP dan PAN, Golkar, P3 dan seterusnya. Ya, di pilkada itu bisa jadi dua gitu, bisa berdua gitu, melawan satu yang memang tidak bisa masuk pada koalisi besar gitu ya, misalnya dalam konteks PKS misalnya, dan itu terjadi di Indonesia ini gitu. Jadi koalisi di Jakarta itu berbeda dengan koalisi yang di daerah gitu. Tapi nanti dalam konteks politik kartel itu ketemu gitu loh kepentingannya, karena ada yang menyatukan kepentingan berkuasa itu dan kepentingan dalam hal siapa mendapat apa ya, who get what and how itu juga ketemu gitu. Nah ini yang politik kartel itu karakternya begitu, tidak ideologis juga. Yang penting bagaimana kekuasaan itu bisa dipertahankan dalam konteks mencari berburu rente itu. Saya kira. Bang Usep, saya harus tanya ini, konfirmasi untuk mendalami politik kartel. Bagaimana dia berperan untuk membangun sebuah pemilu yang substantif gitu, atau sifatnya bakal membawa sebuah hal yang negatif? Itulah negatifnya gitu ya. Dinasti politik kartel itu karakternya kan hampir sama, tidak ada kaderisasi di situ. Ya, lalu kemudian juga kan misalnya politiknya ya ditunggangi. Akhirnya politik demokrasinya akhirnya prosedural. Karena itu yang mudah, secara prosedur mudah, dan secara prosedur itu juga tidak melanggar aturan gitu loh. Artinya pemilu kalau nggak curang nggak menang, kalau nggak main money politik nggak menang. Ya artinya misalnya begini, kalau dinasti misalnya mencalonkan kelompok dari keluarganya, itu juga kan tidak melanggar secara prosedural, secara aturan. Lalu kemudian kartel itu juga mencalonkan orang yang memang mau menyokong kekuasaannya juga tidak salah kan secara prosedur. Tapi secara substantif itu juga kan kepentingan rakyat tersisihkan gitu. Yang dominan adalah kepentingan kelompok-kelompok ini. Dan nama-nama yang tersebut tadi bagian dari kartel? Saya kira, atau akan tersambung dengan kartel? Saya kira agak susah sekarang orang yang karena sistem politik kita ini sudah dikuasai oleh kartel dan dinasti, itu agak susah sekarang orang yang secara politik moncer gitu ya, misalnya di
apa namanya di provinsi-provinsi itu tidak terkait dengan itu gitu. Agak susah. Misalnya tadi soal independen itu, wah itu juga sulit pilihan politiknya dan seterusnya. Nah, lalu kemudian politik kartel dan dinasti itu juga tidak, misalnya lalu melakukan kaderisasi dan pendidikan politik yang benar. Karena mereka orientasinya adalah kekuasaan terpilih. Nah, gitu. Bang Usep, saya coba kembali ke Kang Ucu nih. Gimana konstelasi Lebak Pandeglang? Menjadi pengekor atau akan ada calon? Itu kan balik tadi ya. Sebetulnya basis saya menganalisis itu gak banyak teori. Ketidakpastian siapa partai yang bisa mengusulkan itu satu. Itu masuk. Jadi kalau bilang Golkar sudah punya calon juga sebetulnya baru ngehayal. Lah kalau tidak ada yang milih Golkar ya nggak bisa nyalonin kan gitu. Atau PDIP bilang saya punya calon. Nah kalau calon nggak mencukupi juga nggak punya. Tapi yang pasti yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengumpulkan logistik dan menjalankan persiapan ke 2024. Patokannya ini, gitu loh. Siapapun partainya, siapapun yang mencalonkan diri, dari mana asalnya, dinasti manapun, keluarga manapun, itu pasti akan mencari mereka yang punya duit tidak berseri. Tentu saja itu adalah pemerintah. APBD, disinilah sebetulnya yang tidak disadari banyak orang. Kalau saja Al terpilih kembali menjadi PJ Gubernur nanti, maka dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi tumpuan semua elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan. Karena dari situlah uang bisa dimanfaatkan. Karena jarang ada, ya tadi itu, jarang ada politikus yang berani secara independen mengeluarkan duit sendiri dan sebagainya. Dia pasti merente. Dan rente yang paling enak adalah di anggaran pemerintahan, mau APBN mau APBD. Nah, jadi Lebak Pandeglang gelap nih ya? Tidak gelap. Jadi kayak tadi, kalau saja kemudian tidak terjadi ataupun tadi kemudian PDIP pusat memerintahkan Rano Karno nyalon, lalu kemudian dinasti ataupun keluarga Atut Airin tetap memaksa nyalon dan tidak mau jadi wakil gitu kan, akhirnya kan tidak terjadi koalisi tuh antara PDIP dengan dengan Golkar. Ada kemungkinan itu Rano akan mengambil daerah yang paling dekat dengan PDIP, yaitu Lebak. Lebak itu dari Demokrat loh, paling tidak jika menjalin kesepakatan dengan IT, maka ada dua partai yang udah siap mendukung, PDIP dan Demokrat. Di satu sisi bapaknya IT itu kan PDIP gitu. Jadi ada semua. Jadi itu dengan catatan itu. Makanya kan saya bilang saya sih menyarankan gini. Penentunya adalah bagaimana kelompok Airin ini bisa mencegah PDIP mencalonkan Rano Karno. Iya kan? Kalau tidak mencegah Rano Karno, maka bagaimana hasil itu menawarkan kalau saya di kelompok dinasti akan berusaha merayu Al-Mutakbar kalau terpilih lagi Al-Mutakbar ya gitu loh kan, merayu Al-Mutakbar entah itu PHP apa enggak nantinya kemudian menjadi wakil sehingga sumber APBD itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya ke depan itu adalah pertarungan bagaimana Rano tidak nyalon di PDIP dan bagaimana Al-Mutakbar merayu Al-Mutakbar untuk dimanfaatkan sumber dari pemerintahan untuk persiapan 2024. Karena bukan cuman pilgubnya, Golkar tentu juga pengen raihan suaranya banyak. Gitu. Semua partai seperti itu. Sehingga calon-calon di pileg juga, calon-calon kan harus punya modal. Yang saya pikir tadi, saya pernah bilang, saya pernah tulis tuh, kalau saja anggota dewan itu membutuhkan 3-4 miliar, berarti kan hanya sekitar 1/4 APBD itu bisa dimanfaatkan untuk itu gitu loh. Setengah APBD lebih, mereka udah nyaman. Nah, tinggal bagaimana negosiasi para elit politik itu dengan pemegang kunci. Siapa PJ berikutnya itu menentukan perjalanan dari peta politik di pileg dan kemudian peta politik di pilgub gitu loh. Ya, memang incumbent itu
dalam konteks itu sih sebenarnya dia punya resource, dia punya kapital juga saya kira yang mungkin tidak bisa dianggap remeh juga, dan sebagian itu juga bagian dari kartel juga. ya artinya ya setahun 2 tahun ini pasti membangun jaringan juga gitu ya. Saya kira ya disitulah sebenarnya para incumbent ya, kan sebenarnya kalau orang yang sudah pengalaman di pemerintah ya ada 3 paling enggak, misalnya dalam konteks gubernur misalnya Al-Mu'tabar ini yang lagi ya, lalu kemudian ada Wahidin Halim dan Rano Karno kan. Itu ketiganya itu juga punya potensi sangat kuat ya, dia punya jaringan, punya kapital, punya investasi politik gitu. Itu dan saya di kabupaten-kabupaten itu juga ya tidak lepas dari yang manggung hari ini. Menurut saya itu juga di Banten itu perubahan yang agak ekstrim gitu ya, yang misalnya pemilih calon baru yang tidak punya modal politik dan lain sebagainya, ya mungkin hampir mustahil sebenarnya ya, kalau dilihat konstelasi hari ini dan pengalaman dari pilkada yang lalu. Itu pasti yang punya jejak investasi politik, punya kapital, punya jaringan. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas. Dari diskusi yang kita bangun pada sesi ini, saya ingin Bang Usep sama Kang Ucu mengeluarkan keyakinannya. Siapa yang paling berpeluang pada calon gubernur dan wakilnya? Kalau saya tidak bisa satu, Pak. Jadi nggak apa-apa, ada 2 pasang calon. Jadi enggak satu juga, tapi tergantung dari kemunculan Rano Karno. Jadi tapi kalau jalan yang safety sebetulnya saat ini agar bisa memanfaatkan juga sumber APBD itu sebenarnya pasangan yang paling bagus adalah Rano Karno Andika. Karena bagaimanapun Al-Mu'tabar itu didukung oleh PDIP, sehingga sedangkan Rano Karno juga PDIP, sehingga sumber APBD itu masih bisa dimanfaatkan, gitu loh. Tapi kalau memaksakan misalnya kalau keluarga itu bisa memotong Rano Karno tidak nyalon, ya jalan yang paling enak adalah Airin Al-Mu'tabar, karena Al-Mu'tabar itu tidak terikat kuat dengan satu partai, tapi dia pegang kunci gitu loh. Oke. Itu lah. Bang Usep. Ya, saya mungkin agak dari masing-masing dasar pemikiran. Misalnya dari kalau dilihat elektabilitas yang menurut saya yang saat ini moncer ya Rano, Wahidin, Airin gitu atau Andika gitu. Jadi siapa yang menjadi calon gubernurnya dari nama yang disebut tadi? Ya itu Rano mungkin ya kalau dari elektabilitas ya, dari sisi elektabilitas kan kita juga harus menunggu juga. Kalau dari sisi tiket itu kan kalau berkaca pada hari ini itu kan orang Gerindra ya. Nah, tapi di Gerindra itu secara elektabilitas juga belum ada. Bisa jadi menyokong yang lain. Gerindra itu paling potensial untuk mencalonkan gubernur dari sisi tiket ya, bisa berkoalisi dengan satu saja misalnya, tambah satu kursi saja jadi misalnya yang paling lemah sekalipun misalnya dengan P3 atau P yang lain. Lalu kemudian Golkar itu bisa menjadi pemimpin dari koalisi gitu ya. Lalu kemudian mungkin di satu sisi ada PKS dan ada Golkar. Jadi Gerindra, PDI, Golkar gitu. Saya kira itu akan menjadi dan satu PKS dan koalisinya saya kira. Demokrat cukup. Itu ya PKS Demokrat cukup gitu, dan itu juga punya sejarah gitu. Demokrat dengan dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau dari sisi tiket dari situ dan kita bisa baca ya, misalnya dari Gerindra ya itu ada Desmond, ada satu lagi siapa gitu. Lalu kemudian kalau dari Golkar ya ada Airin, ada Andika. Saya kira dua-duanya sama-sama punya elektabilitas yang baik. Lalu kemudian kalau dari PDIP ya ada Rano. Ada Asep. Ya PKS ya saya kira juga ada ketuanya sekarang itu. Saya kira ya ini ya masih sangat ini gitu dinamis sekali. Jadi sahabat, ada
Rano Andika, ada Airin Al-Muktabar, ada WH, Ada Rano Iti. ada Rano Iti, dan kita akan berjumpa pada telaah yang berikutnya di perubahan-perubahan dinamika politik ke depan. Mudah-mudahan ada calon baru. Oke. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Di luar itu, dinasti dan kartel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.